Halo semuanya, jumpa lagi di One Million Journey edisi Back to China. Pada episode sebelumnya, kami sudah memulai perjalanan kami untuk menuju Cina. Walaupun sayang sekali tidak bisa eksplor di kota Vientiane karena harus mengejar waktu untuk sampai di border. Dan sekarang kami akan melanjutkan perjalanan lagi bersama Duo Tigo menuju Luang Prabang, destinasi pertama kami. Jadi view-nya sangat indah. Ini vibes-nya itu kayak campuran antara Ramang-Ramang dengan Krabi Island kalau di daerah Thailand. Tapi lumayan, kita memasuki daerah Phang Vieng ya, sekitar 10 km. Dan memang itu adalah salah satu spot tourism kalau di Laos. Jadi kalau bule-bule yang main ke Laos, mereka ke Vientiane buat transit, langsung mainnya ke Phang Vieng. Kita mau tengok secantik apa Phang Vieng. Seperti yang sudah disebutkan di episode sebelumnya, perjalanan ini akan memakan waktu sekitar 7 jam dengan jarak tempuh 310 km. Mungkin kami akan mampir di beberapa tempat untuk makan dan beristirahat. Oke, tolnya sudah selesai ya. Tamat. Lihat Persiapan bayar tol. Riana yang bayar nih sebelah kiri, ingat. Tol Nah, sebelah kiri. duitnya di atas sana tuh. Yang ada kartu biru sama duitnya. Oke. Kau ngomong sama dia pakai bahasa Mandarin. Jadi biar dia sama-sama merasa tak bisa dan dia tak bisa juga. Tak kalah. Jadi Van Vieng ya. Phang Vieng. Oh, berarti Padahal kalau ada tol enak banget tuh terus. tempat tuh Boten itu tadi aku lihat. Boten. Hah? Oh, Sampai Boten tolnya. iya, itu Wih, lagi mantap dibuat. kali. Iya, tapi kan tak bisa Belum dipakai. jadi. Belum. Berarti kalau tahun depan ke sini bisa tuh. Oh, bisa kembali lagi. Lewat ETC Kamboja kan. lagi. Ya, tempat favorit Bapak Ridwan. Yang paling kanan, kiri Kanan. ETC. Oke. Paling kanan ya, paling kanan. Oke. gitu. Ih, bagus banget gerbangnya Phang Vieng. Van Vieng. Cek. Nah, Nah, Shosho. Nah, bingung dia, apa platnya aneh. Sabai ini. harusnya kan dari kartunya kan? Iya. Dia berapa ngomong apa? Berapa tuh? Oh itu 100 oh, duit tak cukup. 139 woi. Duit tak cukup. Jangan. duit nggak cukup 139.000. 139 berapa tuh? Ya, sekitar 120.000 ribu. I need to know. lah rupiah. Jasa water pangyo. 139. Ding 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 ding. Oke. Ya udah. Xie. Oke, kita lewat. Ini Sabaidi bukan? Hah, banyak Sabaidi. Laos bukan nih? Laos. Kamboja itu. Sesuka hati kau yang ngomong nih Sabaidi itu Ini bukan. Kip. Kita masuki Mont Vieng. Nah, kita mau mana sekarang? Oh, kanan, wes. Cari makan. Ini makan. Rest area dong. Tapi ini di Google Maps suka kanan loh. Belok kanan. Oi, Lurus Van Vieng. Rest area. oke. Waduh, Weh, seram kali. mobilnya kurang gede kayaknya. Ya, Oh, ada kawinan, Oh, mereka juga kami pakai tenda, Makan gratis kita. nyaman. Bilang ya kita keluarga dari pihak mempelai mana gitu. Mempelai Bisa. pria. Nanti pura-pura aja ngomong bahasa Sabaidi. Nah, sama ini betul. Apa yang mereka makan? Apakah mereka berjoget kayak di Thailand kemarin? Oh enggak, ini lebih Tonyo udah bilang, wah nikahan nih, selamat, meninggal. rupanya cara Kata orang meninggal. Tuh, ini rumahnya nih. rame nih. Sini udah rame nih di sini.
Oh, Fangfieng itu nggak cuma tempat wisata ya, rupanya juga pemukiman yang ramai di sini ya. Mana tadi katanya ada siapa di Terus depan? sejauh 1,5 Depan kilometer. ada itu 500 meter ada Sevel. Perbaikan jalan dan ini bagus sih lagi dibikin apa namanya? Pelebaran ya. Bukan, Oppo. tempat jalan kaki. Oh, trotoar. Mana Sevelnya? Oke, kondisi Fangfieng cukup menarik. Kayak desa-desa kampung di Indonesia lah. Sedikit Fangfieng ya, Sedikit Fangfieng, betul. fun fact. Mana Sevelku? Oh, depan. Big C juga ada tuh. Mau apa? Big C atau Sevel? Sevel aja, Sevel lah. kan ada yang halal di Sevel. Ya, ya. Ini dia punya temple besar, weh. Ah, ini bilangnya bukan temple, tapi Wat. what? Ya, What? ya. Oh ini tempelnya ini Wat Cobra. Jadi Big C kita skip ya. Nanti kalau diksinya juga kecil, Tuh, ATM tuh. Hah? Kok berarti itu nggak nunggu si kepala atau ATM tuh? Tuh bentar, hilang. Turun kau ada ATM di depan. Bale boy. Ini rumah makan tapi kita Motor Lah ini off-road mobil club. di depan ngapain? Tolong lewatin dulu deh. Biar si pala bisa lewat. Yeay. Yang mana sih? Yang enak. Ini. Yang mana, Bang? Tapi sandwich, nah ini nih. Cheese toast sandwich. 40.000 kip, mahal ini, tapi halal. Kita makan nasi dulu aja. Di sini nggak bisa pakai kartu. Chess. Pakai jambak. Nah, setelah sampai Fangfieng, kami langsung membeli makan siang dan beberapa cemilan untuk perjalanan nanti. Dan juga tidak lupa membeli kopi biar saat perjalanan tidak perlu repot lagi mencari rest area. Aduh. Enak, sudah adem. Nyaman. Karena jalannya sudah kembali ke jalur yang cukup ramai dan padat, saya kembalikan pada sopir yang layak dan sebenarnya. Jadi kita itu beli kopi. Salah satu tujuannya adalah biar bikin segar sama bisa dapat WC yang bagus. 7-Eleven tuh sini nggak ada WC. Yang mana? 7-Eleven sini nggak ada WC. Oh, Sevel nggak ada WC. Nggak ada WC dari kemarin. Cuma yang belanja gua, lu yang menikmati paling dahsyat. Oh iya, wajib. Mumpung ada bidet. Kau tak pernah tahu ya, bidet tuh justru sangat mewah sekarang. Iya. Tapi lucunya nih si No Cafe ini banyak di mana-mana. Nah, kalau di sini kayaknya lebih banyak dari ini ya, Amazon ya. Betul. Oh dia panas. Cuman Udaranya meleleh. Yang dipajang yang dipajang itu Arabica apa blend. Oh, ini pasti cobain full robusta. Allah Akbar. ini salah satu kota dengan bule terbanyak aku lihat. Iya, bule terbanyak di Laos. Bahkan lebih banyak bule dibanding orang lokal yang lewat. Betul. Berarti Sama- harusnya warga lokasi jago bahasa Inggris harusnya ya. Iya. Dan makin kesini warga lokalnya wajahnya itu semakin mirip ke Cina. Cina. Berarti hanya Kita belum cek tolernya berapa total ya? 130.000. Enggak, kilonya. Oh, 241 sekarang. 100 kilo lebih. Iya, iya betul. Kan tadi Mahal ya? Tadi kan 30 kan? Betul. 130 sekarang jadi 241. Betul. Ya anggap 100 kilo lah. Mahal. Cukup pricey ya. Dan Sevel di sini juga mahal. lumayan. Iya. Harganya Jangan-jangan nih semuanya karena tempat wisata mahal bisa di sini. jadi karena banyak bule. Banyak bule. Sama seperti saat kami di Vientiane, sayang sekali kami tidak bisa eksplor di kota ini lebih lama. Padahal Phan kota kecil di Laos yang dulu pernah menjadi pos persinggahan pada jalur perdagangan abad ke-14. Tetapi sekarang berubah menjadi destinasi wisata yang memadukan sejarah dan keindahan alam. Banyak wisata yang bisa dikunjungi di kota ini seperti Blue Lagoon, Tam Chang Cave, Phangan Viewpoint, Kaeng Nui Waterfall, dan masih banyak lagi. Sayangnya, lagi-lagi kami harus merelakan itu semua untuk mengejar waktu sampai ke border Cina. Blue
ulala debunya dan jalan-jalan berlubang. Menguning. Ini bener-bener kayak gambaran. Ingat awal-awal kita bilang image Laos dan Kamboja tuh kuning-kuning, debu. Ya, ya. Padahal kalau kita lihat ya, ini pemandangannya bagus sekali. Cakep. Heeh. Cuman Bang Rito punya teori, memang jalannya sengaja nggak diperbaiki Heeh. agar orang-orang kayak kami tidak ngebut. Ya, tuh lihat kiri kanan tuh dekat sama Pemukiman. pemukiman. Kebayang kalau ngebut banyak anak-anak lewat. Betul. Nah, kalau begini kan mereka tuh jalannya pelan dan punya waktu untuk pengereman mendadak. Betul. Jadi satu adalah biar tidak ngebut untuk menghindari nabrak pada pemukiman. Dua adalah agar kalian slow down dan menikmati pemandangan. Nah, Jadi ini tuh ada lubang-lubang yang sudah disusun sestruktur dan sangat sistematis. oke. Wow. Ini bagian dari anggaran. Ini nih, ada busnya nih. Ini bus yang keluang Sleeper. Prabang. Itu sleeper? Katanya sleeper toh? Enggak kan, ada yang sleeper deh enggak? Oh iya kah? Bus tuh nggak di mana-mana dia ngebut ya. Oke. Tapi ya, Ngejar target pak. iya, gue mau ngebut tuh takutnya tiba-tiba ada lubang, jalan rusak atau apapun itu. Dan Ya. kau dihadang dengan kerbau di depan. Waduh. Warga lokal menyambut Anda dan mengatakan Sabaidi katanya. Sabai to love. Emang luar biasa. Ini kerbau kawan, bukan sapi lagi kawan. Ya, di blok dong. Aku udah bilang. Di blok dong kita dong. Buka kaca, Bang Ridwan kasih dia itu dulu uang kecil lah. Enggak lah. Ini gangster nih. Wih, pala premannya. Oh, ini tuh. kebonya kebo setengah bule tuh, lihat tuh. Ya. Mahal ini di Toraja. Tuh, lihat kan? Wih, pala itu. Oh, itu albino. Kebo bule tuh albino bukan sih? Ya, bener Pak, albino. Tuh, kerbau Arab Kadang Arab. albino. Itu loh kan Arab. Tapi ya udah jalan kayak begini, lebar loh. luas jalannya, 2 mobil besar pun tak masalah. Kecuali nih, karena Jembatan. jembatannya kecil dia. Tuh. Aduh. Jembatan ini boleh kecil, tapi dia mampu dilewatin mobil besar bertonton doang. Jangan ngomong mampu. Terlalu cepat itu jembatannya, lihat dong udah begini-begini. Tapi kan masih kuat sampai kita lewat. Iya. The engineer of law. Lebarnya tuh kayak jalan di Aceh kayak gini nih. Dia lebar tapi nggak jelek. View-nya bagus. Lebar bagus, marka jalannya bagus. Kiri kanannya tuh kayak gini persis. Nah, sepertinya ujian baru saja dimulai di sini. Karena dari kota ini menuju Luang Prabang sudah tidak ada akses jalan tol. Dan jalanannya di sini pun masih banyak yang berlubang. Di bawah jembatan ini ada tempat wisata. Mereka semua rekam ke bawah. Apa di bawah ini ya? Enggak, sungai sih besar. Ya, Apa ini salah satu percabangan Sungai Mekong? sangat coklat kayak biasa. Ya, memang Mekong kan coklat. Ih, bagus banget. Sungai Mekong. Jangan nih. Tuh ada watt di situ. Oke. Penemu mesin uap siapa yo? Uap. Iya. James Watt adalah insinyur Skotlandia yang terkenal karena menciptakan mesin uap. Wow. Uhuy. Trivia of the day. Selamat dapat ilmu baru yang belum tentu berguna bagi hidup Anda. Gak berguna lah. Tapi kalau ngelihat mesin uap, oh aku tahu siapa penemunya. Ya, minimal bisa pamer. James Kau Watt. tahu banyak hal. Ya, mau gimana lagi ya? Di antara beberapa jalur menuju Luang Prabang, banyak warga setempat bilang jalur yang kami lalui ini yang paling cepat dan layak. Tapi kami tidak menyangka jalanannya masih banyak yang rusak. Wow. Ini baru namanya jalan Kubangan. Dalam banget ini. Lihat kiri. Lu rekam deh. Belakang truk, biarin truknya lewat dulu aja. Oh, ini dalam. Aduh. Oke. Waduh. Sirtu ya. Ini tuh kubangan gini, ada air ya, gue nggak tahu seberapa dalam. Ini masih kering Pak, belum hujan. Lubangnya di kedua sisi jalan, boy. Ini piye iki? Gas. Tak bisa mundur kita yang sudah maju. Iya nggak mungkin lah.
Oh, aku tahu depanku ini apa sekarang. Apaan sih nih? Pembuangan limbah Limbah apa? pasti. Ini Oh, mining. dapat sinyal. Ini mining gede. Depannya ada kawah mendadak tuh. Kawah apa? Tuh danau raksasa. Aku kira itu danau apa? Mana danau? Ada di dalam tadi. Oh iya, lubang. Buah sesuatu. Tiba jalannya. Sebenarnya ini bukan jalan pertama yang kita lewatin kayak gitu sih. Kita udah pernah kena pas di. Beberapa kali tadi ada, cuma ini kayaknya yang masih basah, becek, mantap. Dan di luar tadi buka jendela langsung panas banget ya. BTW fun fact, yang dikasih tahu jalan bagus itu adalah jalan menuju ke Luang Prabang itu bagus. Ini jalan bagus. Yang rusak Luang Prabang ke Boten. Macam mana itu jalan? Macam mana itu? Tuh kan, Ini bagus loh. berarti bener Malaysia ya. Maksudnya? Kalau Malaysia itu jalan utama seperti ini yang dilalui banyak orang, ya banyak mobil, itu nggak ada rumah kanan kiri. Kita harus masuk ke dalam mana dulu, baru masuk ke perkampungan. Betul, dia tuh di dalam ini. Nah, jadi di pinggir kiri kanan tuh sama sekali nggak ada rumah, Betul. nggak ada toko juga, nggak ada warung. Nggak ada, betul. Jalan tok. Jalan tok. Ini rasanya mirip Indonesia sih. Laos nih emang paling menantang sih dibanding ASEAN yang lainnya ya. Lumayan. Jalannya ya, secara jalan Untuk ya. secara jalan iya. Kalau Kamboja secara ini. Nah, Mental. ini ada lagi pemberhentian. Stop. Stop. Nah, diberhentikan kita. Oke. Iya, guys. Ini polisi ya? Oh ya polisi dong. Polis. Sabadi. Sabaidi. Sabadi. À, Ya. mày xin này. Ya. Boteng. Boten. Boteng. Uniform. Indonesia. Rồi. Ok. Tukar. Cek. Thank Oke, you. Thank you. Kok chai. Oh, Kan? kan. Memang di sini polisi pasti memberi tiket kita. Pasti. Pasti. Nggak pernah ada polisi yang tiba-tiba kita disuruh lewat kecuali yang kita udah lewat. Betul. Nah, kita udah lewat lagi dia udah tahu. Tapi semua sama, ramah, baik. semuanya mau kemana? Boteng. senyum. Indonesia. Indonesia. Udah jalan gitu. Mantap. Bahagia di sini tuh. Ya, kita tidak lagi takut dengan polisi. Tapi kita lihat border ya. Senyum gitu Nah, kan. kita lihat border nih. Kan kita kan menjauh dari kota kan. Aku mau Ah. lihat nanti di border orang gimana. Orang Laosnya tetap lama kayak ini nggak? Harusnya sih iya dong. Karena kan kejadian kita kena di Kamboja. Kamboja awalnya ramah sekali. Kamboja, ini Laos. Oke, mau lihat. Kalau beneran baik sampai ujung ke ujung berarti memang fix Laos tuh baik. Iya. Jadi saya sangat menyarankan kalau itu skip Kamboja langsung dari Udon Bangkok, Thani, betul. Bangkok, Udon Thani langsung ke Laos. Dan kita juga beberapa kali ketemu orang Indonesia di Laos lagi ini jalan-jalan. Itu yang Angger itu Oh iya iya, dia dari Bangkok main juga ke Laos. Laos dan dia happy. Ya. Seneng gitu. Ya, mungkin karena jalur ini adalah jalur yang paling cepat, makanya banyak juga truk dan bus yang lewat sini. Jadi tidak heran, jalan sini pun banyak yang rusak. Ini kenapa di atas ini ada laba-laba ya? Full. Aku ketemunya 2 kali. Dia nggak kesetrum. Nggak tahu Pak, mungkin dia makan listrik. Oh, mungkin tuh laba-labanya pada mati kesetrum, makanya. Nah, itu dia bikin sarang. Iya tahu gua. Berkawan dia. Dan kok pelan-pelan sini. Anda lihat sebelah kanan Anda akan ketemu rombongan laba-laba super besar dan banyak. Dan kalau nggak salah laba-labanya tiba ini gigit. Lihat aja pelan-pelan. Kau pelan-pelan banget. Kadang-kadang aku jalan kaki aku lihat. Mana sih? Karena kalau di atasnya di kabel listrik itu ada banyak laba-laba besar, dia tuh biasa jatuh ke bawah beberapa ekor. Lalu bikin sarang di bawah juga. Cuman ini lucu ya, ini pemandangannya New Zealand nih. Ya, tapi jalannya Tapi jalannya Old Zealand. Bagus loh, ini ada potensi wisatanya tuh besar di sini. coy, hidup Pangtieng. Asalkan jalannya bagus ya. Ini potensi loh tuh bagus sekali. bagus banget. Ini kita foto-foto mobil di sini juga oke loh. Dan orang percaya ini di jalan kayaknya kalau dia ngomong kan. Karena nggak semua pernah lihat juga sih. Aku tidak tahu. Kita foto sini yuk. Nggak boleh kah? Boleh. Foto sini ya, foto sini yuk.
Tapi walaupun kami dibuat kaget dengan jalanan yang tidak begitu bagus, ternyata pemandangan yang disajikan selama perjalanan bisa dibilang sangat indah. Ini apa? Enggak. Sorry bang. Tidak mungkin tadi tak bisa lihat sini bang. Ini rendah banget ini atapnya. Terus tadi lewat mana truk itu? Dari mana tak lewat? Ini rendah banget loh. Kita yakin nggak salah jalur? Bener. Enggak, ini sama. Satu jalur doang. Sama. Enggak, kok bisa lewat? Tak sebesar itu. Mungkin dibuka dulu mau warlock. Oke. Tapi ini ya, kenapa jalan ini bisa hancur ini? Karena ada truk-truk besar. Memang. Jadi ya itulah, gua tuh beberapa kali ketemu konflik antara warga dengan industri karena jalannya itu dilewati truk-truk besar. Indonesia udah mulai kayak yang odol-odol itu loh. Iya. Ya wajar sih kalau menurut gua ya, warga marah gitu. Jalan dilewatin truk tuh nggak enak, udah berdebu rusak pasti. Betul. Dan bahaya kan. Mau naik motor jadi menakutkan. Anak-anak jadi nggak bisa main di jalan. Iya, Memang nggak boleh main di jalan juga, cuma at least kan lebih aman lah ya. betul. Tapi yang Malaysia paling bener sih, kita kalau udah masuk border Sarawak, udah kelihatan tuh pas dari kita Pontianak ke daerah Kuching tuh. Kenapa? Kan jalur utama ya memang buat jalan, pemukiman masuk ke dalam, pemukiman. Terus? Itu yang paling bener menurut aku. Iya betul sih. Aduh. Ini kok jalannya makin dekat Luang Prabang makin Tapi nggak ada jalan lain ya? Jalan ini doang ya? di Maps tuh cuma satu jalan pak. Iya. Kalau dia adalah tempat wisata, tapi mereka ada kereta cepat dan ada bandara di sana. Jadi kalau dari Vientiane mendingan pakai pesawat dah. Pakai kereta cepat juga oke lah. Ya, jangan lewat jalan utama ini. Makanya sepi. Iya. Dan nanti ada kereta cepat dari Vientiane ke Ke? Dontani Oh, sampai ke Cina. Singapura katanya. pakai Bangkok. Iya. Nembus terus. Selama tunggu di 1 Million Journey ketika umur kami sudah mungkin 45 atau 50 lah. Kita akan coba ulang. By the way, Iya. kok tiba-tiba jadi hilang nggak ada mobil jalan? Aku makanya mau nanya. Why Gas. longsor coy, besar longsornya guys. Gila longsor. Ngeri oi. Ngeri oi. Waduh. Untung mobil kita ringan. Waduh. Yang pakai truk sih ada gedek-dekser sih. Tadi kan kita komplain aspal bolong. Sekarang sesuai itu abu pak. Aspalnya hilang. Literally nggak ada aspal lagi. Ini kalau hujan, astagfirullah. Kita tadi di jalan Sirtu aja basah tuh agak slip loh. Ini nih tipe tanah yang licin, yang lihat itu. Ada mobil. Iya. Oh kembali ada aspal dikit lah. Tiba-tiba ada sinyal. Jadi menunjukkan ada sinyal atau enggak dari Google Map muncul dan lagu muncul. Jadi saya tarik kembali kata-kata saya tentang aspal yang bolong. Mending aspal bolong dibanding tidak ada aspal. Alamak Jang. Hati-hati ini dalam banget, lumayan. makanya ini pelan-pelan. Ya. Tenang, ada traction control. Traction controlnya berguna ketika di jalan tanah liat dan licin. Jadi ketika dia kehilangan traksi, Dia ke pelan. dia akan ngerem. Tahu dia. Bentar. Pilih jalan yang mana ini kita? Nah, ini namanya adalah memilih terbaik dari yang terburuk. Ini dalam banget ya. Aku sih ambil vote aku sih di kiri boleh dan kanan banget boleh. Tapi aman lah, aduh, hai. Cincai lah inilah kawan. Ngeri yo. Traction control Anda sangat berfungsi, Pak ya. Iya. Punten nanya, mobil kita ada yang bawa winch? Enggak, Enggak. tapi kan belakang AWD. Enggak, dia AWD terserah, kitanya apa? Kau tidak ikut kita ke Kalimantan sih. Jadi gimana cara nariknya? Pakai tali rafia, diikat-ikat. Enggak, kita pakai namanya sand leather. Sand leather. Oh. Iya, di mobil ini ada. Tapi tali towing ada bawa toh? Enggak, Oh. kan bisa dorong. Ngapain bawa tali kalau bisa dorong ya? Depan kita ini tiba-tiba jalannya kayak Jalan ular. ala Sulawesi yang inilah. Jalan ular. Bayangin jalan jelek tiba-tiba muter-muter. Oh iya, kan ingat kita kan mau ke Luang Prabang, bakal lewat perbukitan. Ini perbukitannya. Ya, dengan jalan seperti ini. Ya, Anda dapat combo kiri kanan atas bawah. Tuh, itu tuh sekelas mobil begituan aja tuh. Nyari Ngambil jalan. jalannya begitu. Tak pandai dia berarti.
dan agak mulai terasa mobil jadi berat, kayaknya filter udaranya kotor. Yap, kena debu atau mungkin tinggi dan oksigen pun kurang. Enggak, kalau itu enggak. Kenapa sedikit meragukan untuk saya lihat dia? Gue juga mau ngomong gitu sih, cuma ya gimana lagi? Ya, jalan cuma satu. Katanya jalan bagus loh Pak ke Long Prabang. Ya ini bagusnya. Oh, Bagi orang lokal ini bagus. ada direkam nggak kalimat Bapak kemarin jalannya udah bagus ke Long Nggak, Prabang? lu buka Google Maps deh. Apa? Bukan udah bagus, udah bisa jalan. Coba lu lihat deh. Bener nggak ada jalan lain atau jalan cuma ini doang? Oh, Anda mulai meragukan maps Anda. Tapi itu kalau truk begitu lewat ya, gini loh, maksudnya kalau jalan ketutup pasti dari sana tuh nggak ada jalan truk-truk besar seperti ini. Ya. Ini kayaknya truk dari Cina. Cuma ada satu jalan. Berarti bener ini jalannya. Ya. Congratulations. Oh my Mataku God. salah atau jalannya memang bergelombang Pak di depan. Oh my god, beautiful. Amazing. Papa suka. Wait, pelan-pelan. Dia kirinya lumayan dalam. Makanya. Bisa mau gimana, nggak ada jalan lagi. Ya. Saatnya menggunakan kamera 360. Pak, aku agak miring Pak. Gak bisa, mau cari jalan gimana lagi. Ini sorry agak gua gas sedikit ya, nyari momentum ya. Sorry ya. Lewat. Ada, hai. Aku kalau bawa telurku udah jadi telur dadar nanti masih goreng. Mulai seru ya. Ya. Oh jantung Pak. Alamak. Nah, Waduh. Manis. kasih tahu Bang Ridwan nanya, ini belum hujan loh ya? Iya. Alam. Ini kayaknya satu-satu nih. Ada truk, woi. Ni hao. Yuk dilicin. Mohon maaf, pegangan semuanya. Hati-hati. Gede itu. Iya. Wih, profesional kali kawan kita nih, boy. Hei. Woi. Mencari traksi. Mantap. There is no better way. Wow. Lama. Woi. Mereka tak sayang mobil kah? Oh iya. Terbang. Pegangan itu John. Gue pegang atas aja dah. Terbang gue. Lu kalau mabuk bilang ya. Aman. Mau istirahat dulu ini. Mau ngesot di mana? Halo, Mak. Hah? Iya Tuhan. Mau ngesot di mana, Bang? Gak tahu. Gokil tulis area gak? Senyaman kita gak mau ngomong gitu. Tapi ya ngomong-ngomong, tadi kan kita nggak bawa satelit ya. Untungnya mobil ini sudah dilengkapi dengan GPS tracker dari gps.id Super Spring. Jadi kalian bisa memantau kami. Jadi kalau website, misalkan aplikasi. kok nggak ada update dari kita gitu kan? Nah, udah. Yang dari Jakarta memantau, oh titik terakhir di sini. Wah, helikopter datang. Siapa yang kirim helikopternya? KBRI. Oke, jalan lebih mending. Kayaknya sudah mulai serius ini. Oh, dari tadi kita main-main. Ya tadi kan main santai. Oh, gitu. Ini dikejar waktu juga kan? Oh, iya. Tuh lihat, sudah mulai seru awannya. Ini Enggak, aman. minimal kalau jalannya udah mulai turunan enak walaupun rusak ya. Oh iya, Anda muncul ke bawah toh. Tuh yang naik ini jalan tanah ini. Ah. Aha. Oh enggak, tenang, mobil depan mulus, bersih mobilnya. Depannya doang. Bersih banget. Depannya doang, belakangnya lihat. Iya, tapi minimal nggak basah. At least aku tahu depan nggak hujan. Oh, jangan-jangan bersih karena hujan. Udah lah gitu. Teori dari mana lagi? Seru ya jalan. Ini RWD atau FWD ini? FWD. Oh depan. Iya. Wow. Ini aspal baru. Wow. Ini aspal. Amazing. Beton baru, yes. Oh, ada bocah-bocah. Hah? Dia lagi nunggu apa? Dan gak ada pemukiman, dia dari mana? Kok kayak mereka ada sesuatu? Oh no. Mereka mau dijemput sesuatu. Ah, jalannya amazing banget.
Wow. Astagfirullahaladzim. Aduh. Bentar. Anda lihat ada pemandangan di depan? Mereka belum melihatnya, Pak. Aman, Bang. Kita kayak nggak etis deh kalau kita langsung maju duluan. Enggak, kita nunggu di sini. Iya. Tapi jangan terlalu dekat, Pak, karena takutnya dia Iya. keluar dia mundur. Kita Mundur? kasih space. Aduh, itu mobil diesel RWD mundur, nggak bisa maju. Motornya nggak berapa lama muatannya. Waduh, belum masuk Cina, kami harus melewati tanjakan ekstrim seperti ini. Turun, tolong dorong. Sangat menakutkan sekali, karena benar-benar di tepi jurang. Saya kalau dia masih bisa mundur dan tembak, aku pilih mundur tembak daripada kau dorong. Seru ya. Aduh. Kok dingin ah? Enggak, masalahnya nih masih ada lagi yang kayak gini. Oh, kau nunggu ya? Enggak, takutnya ada lagi. Kenapa dia? Itu mau turun. Artinya si mobil pickup tadi udah nyerah. Warna diesel. Oh, aku tahu kenapa dia. Kenapa? Dia tahu ringan. Bisa jadi. Dia tahu ringan, makanya dia nggak traksi buat tembak. Kami masih kaget harus melewati tanjakan tadi. Semoga di perjalanan ini cukup sekali saja kami melewati hal seperti itu. Ya, walaupun kami belum tahu ya kedepannya nanti jalurnya akan seperti apa. Slow gear Udah now. turunan berarti. Aman, kita udah turunan. Pindah ke manual, kita mau turun. Aduh. Begitu. Untung kita sudah pasang under protector. Bagus loh, yang tebing kiri kayak dinding raksasa gitu. Iya, bagus. Tegak banget. Gue mau mengagumi pemandangan tuh lagi nggak ini. Itu bagus banget desanya. Hati-hati Iya. kalau bang. Kita Itu Oh. dia masalahnya. Jalan Ini apa? patah ya? Oh enggak, aliran sungai, aliran air. Itu. Oh iya betul. Kenapa pala mobil depan terbuka? Ya itu pasti ada masalah dengan engine. Ih, bagus banget. Kau rekam. Bagus banget. Itu desa ya? Iya. Bagus banget ya. Ini potensial sekali loh. Laos ini potensial sekali. Aku tak nyangka ketemu jalan road trip yang bagus di sini rupanya. Iya. Ini jalan road trip dengan pemandangan paling bagus. Cakep banget. Tapi harus dibayar dengan jalannya. Ya, bayarannya lumayan mahal sih. Iya. Setelah melewati beberapa jalan yang ekstrim, kami tidak menyangka dengan apa yang kami lihat. Pemandangan dalam perjalanan ini sangat indah. Di balik jalan yang bagus dan indah, dingin. Luar Ini AC ya? longsor loh. Iya, ini longsor kan. Ini AC nih. AC. Ini kalau AC-nya Daikin nih lagi di 22 derajat Celcius. 23,5. Bener kan? Deket kan? Ini seru banget Dingin. sih. Bagus banget. Cuma karena banyak itu jadi debu ya. Walaupun dingin tuh berdebu dia. Iya. Pegang bodi mobil juga dingin sekarang, enak. Kalau lagi panas banget tuh ya, beberapa mobil. Ini sih kayaknya enggak nih kalau lihat dari ininya ya. Bodinya kan suka ada keluar dikit gitu. Oke. Di luar panas. Pas kita mau bayar tol, tangan kita kena ke bodi. Oh, menyala. Iya, langsung inget neraka. Udah bagus loh ini jalannya. Udah bagus. Tapi gue nggak mau over expectation dulu, takut Wis. kita harus prepare for the worst. Bagus loh, tapi ya ini ya. Jadi kalau dari ujung ke ujung jalannya begini, wah ini tempat wisata yang sangat ideal. Iya. Menikmati New Zealand di Asia Tenggara. Woi. Itu cakep banget tuh lihat jalannya. Woi, Tapi bener, kalau orang nanya kan, New Zealandnya di ASEAN tuh aku rasa ini. Laos, betul. Laos. Malaysia ada yang kayak gini-gini juga, cuma nggak sebanyak ini. Cuma seret beberapa etapa doang. Ini dari ujung, nggak Iya. dari ujung ya.
Udah jalan berapa kilo, setengah jam kali. Begini terus pemandangannya. Keren. Tapi ini kalau kita cek nih ya, ini kan 83 kilo lagi nyampe. Lebih baik ya kita tuh berangkat dari Luang Prabang ke Vientiane dibanding dari Vientiane ke Luang Prabang. Kenapa? Lihat jalannya begini, jeleknya pas turunan. Betul. Bener. Tapi ini baru permulaan. Tenang. Enggak, baru setengah, Bang. Udah Anda bisa ngulang kembali nanti, nggak jauh kok. udah Ini 2/3 lah. Kita udah sampai di suatu tempat sekitar kurang lebih 2 jam ya. 2 jam dari menuju ke Luang Prabang. Iya. Iya, ini pemandangannya bagus sekali. Berarti juga panas ya? Matahari panas tapi udara dingin. Ya, depan, kanan, luar biasa. Jadi meskipun kita tadi melewati jalan-jalan yang super Berantak. ekstrim, tapi terbayar udah sampai sini udah Nah, bentar. Kita belum tentu udah bayar lunas loh ya. Ya udah. Kan bayarnya belum lunas, kita belum tahu. Masih ada 2 jam. Itulah dia. Tapi ini keren banget. Minimal kita udah bayar DP. Dari seluruh ASEAN yang pemandangannya paling bagus dan paling panjang bagusnya di sini. Ya, Yang kedua di Malaysia, tapi nggak sepanjang ini yang betul. bagus-bagus Ada ini. kita ketemu. Ya, cuma kalau buat driving Malaysia emang jalannya way much better. Ya agak kayak ini kemarin tuh di daerah Thailand tuh yang pas kita masuk ke arah Krabi. Yes, itu juga bagus ya. Ya, cuma nggak sepanjang ini dan seindah Wah, ini. ini luar biasa. Luar biasa. Gua Laos. happy banget. Punya potensi besar. Laos jalannya bagus. Kalau nanti misalnya diperbaikin dari ujung ke ujung ya, gua pengen sini lagi naik motor. Kamu motor jadinya. Ya motor enak. Kita jalan lagi yuk. Kami benar-benar dibuat kagum dengan pemandangan yang kami lihat. Rasanya ingin duduk bersantai di sini lebih lama lagi. Ya, walaupun kami tetap harus melanjutkan perjalanan lagi ya. Kayaknya sekarang udah bisa masuk mode normal. Aduh. Udah nggak terlalu curam kah? Semoga nggak, kalau curam sih nggak ada masalah. Yang jadi masalah tuh jalan jelek. Tapi ya kalau dilihat ya, tuh Apa? bagus banget. Iya. Ini kalau misalkan di Indonesia ini kanan kiri ada warung semua. Ya, Iya dong. betul. Jiwa entrepreneur kita kan sangat tinggi. Minimal tuh biasanya di spot terbagus yang ada tanjakan parah dan view-nya bagus, Mhm. itu semua baru semua orang berhenti. Tadi makan. ada tanjakan parah aja nggak ada yang nge-YouTube di situ ya. Oh, ya tripod ready. Ya. Heeh. Itu sarang income tuh, sarang AdSense itu. Yoi, tanjakan AdSense versi Laos. Ya kan? Itu semua berhenti loh di sana loh. Keren banget loh Laos loh. Potensinya besar. Iya, betul. Cuma ya kalau dilihat ya, itu kan 2 jam 6 menit lagi. 78 kilo. Kayaknya sih jalannya masih ada ekstrimnya. Iya, Karena kalau 76 kilo harusnya dia nggak 2 jam. terlalu pelan soalnya ini. Nah, tuh ini aku bilang ada warung. Buah ya. Ya buah pepaya tuh. Iya. Tapi pemukimannya nggak ada loh. Kenapa di tengah-tengah sini ada warung? Biasanya mereka dari hutan-hutan itu yang ada punggungnya kecil, desa kecil keluar. Desa dalam hutan. Biasanya begitu, kayak di daerah Tayan, Kalimantan Barat gitu. Nggak Oke. ada pemukiman muncul ada warung. Rupanya mereka itu dari orang-orang yang tinggal di dalam dikit itu. Padahal sudah 1 jam perjalanan kami sejak dari Van Vieng, tapi karena kondisi jalanan yang seperti ini, kami malah merasa sudah lama sekali di perjalanan kali ini. Off-road lagi, John. Kan aku bilang belum lunas bayarnya. Kau kan bilang perjalanan kita terbayar lunas dengan pembayaran ini kan baru DP. Ini mau cicilan kedua kayaknya. Aduh. Dan dari tadi gua nyala-nyalain terus ya. Wiper udah mau habis aja tuh. Air wipernya ada tanda. Ini katanya. Iya. Dari tadi debu habiskan lagi. Bersihkan. Jadi dia buang. Enggak deh, gelombang doang. Apa yang kita lihat? Ini mau nyusul gimana caranya ini? Woi, nggak kelihatan, woi. Woi. Oke, hidup Anifok. Percuma. Oh, percuma. Grat- Itu kombinasi ya. Ini bukan buat debu loh. Ini dari dia punya asap. Iya. Combo dengan debu tanah. Dan kayak Iya. main film-film Fast Furious lah gitu. Lubang. Nggak bisa, kita mesti lewatin. Awas itu lubangnya gede banget.
Benar kata temanmu tadi yang bilang Apa? jalannya Banyak kubangan. kubangannya segede-gede apa? Kolam. Kolam. Bisa Ini per mancing satu di lubang situ. dalam kita isi air, udah bisa kita ternak lele beberapa ekor nih. Tuh. Ah, ini nih yang kayak gini nih yang nggak kelihatan nih. Tuh, tiba-tiba dalam. Gas. Oh, kan. Kayak ada kadang-kadang suka ada patahan yang memanjang begitu loh. Betul. Tiba-tiba masuk itu Dalam. duar ke dalam. Itu kalau gua nggak ngerem tadi tuh duar. Apa yang rusak? Hah? Kok kena apa yang rusak duluan? Banyak. Banyak. Baru kemarin gue bilang kan 30.000 km ini sudah menempuh, kayak kaki masih bagus semua ya, belum ada ini. 30 km begini, lu lihat medannya. Betul. Sedih. Ya. Ini mirip kayak Kalimantan sebenarnya, Ya. tapi jalannya lebih lebar aja Betul. Dan tidak ada sawit. dan tidak ada sawit. Oh. Ini bisa lewat nggak? Bisa dong. Terus aja lewat. Kan Anda yang bilang Bukan, itu udah boleh nggak? aman. Dia melihat kita menunggu kita lewat. Oh, maksudnya dia bawa bendera kan, tapi nggak ngapa-ngapain. Paling dia panggil kita say hello, kita ngomong hai sama ini. Udah jadi kawan baik lagi. Oh iya. Mari kita buka kaca dan katakan Sampai di. senyum pun tak ada. Iya. Dia bingung kali ya. Ih, kok setirnya di kanan? Oh iya. Macam mana nyetir begitu katanya? Nah, langsung. Jangan gitu dong. Udah pas Gak nih. gitu dong. Udah pas. Tinggal ngomong ini aja. Gak gitu dong. Tiba-tiba ada perkampungan. Iya. Dan rame pula. Hup. Alah lubangnya. Kan? Ya ini nih lubang-lubang nggak kelihatan nih. Warnanya abu-abu, itu yang bahaya sekali tuh. Kan tiba-tiba duar. Udah berapa kali kita kena kayak gitu? Ya. Apa itu ya? Wow. Dalam. Itu apa ya? Kayak terminal nggak jelas di antara Tabraca gitu. Bukan terminal. Hah? Bukan terminal. Itu apa? Bangunan apa gitu? Itu rest area. Kau ini. Iya, apalagi coba kosong ada itunya. Ya, atap-atap ya. Kan rest area. Lo lihat tuh. Seperti itu debunya. Gua 1 jam 17 menit 45 kilo. Nambah terus ya kilometer kita. Dari tadi waktu kita Enggak. nambah terus loh. Oh iya benar, kok jadi jam 6 ya? Iya, tadi kita jam 5-an. Padahal kita jalannya juga nggak ini ya. Berarti bentar doang. Tapi Luang Prabang itu di atas gunung ya? Apa di bawah? Prabang itu Biasanya kalau ibu kota zaman dulu ya, kerajaan zaman dulu itu di pinggir sungai, nggak di atas gunung. iya, benar. Rata-rata kota terbesar di pinggir sungai kok. Iya. Karena sungai adalah sumber kehidupan. Logistik, distribusi, benar. Udah gitu juga makanan, minuman di situ juga. Ya, buang air juga gampang di sana. Ya nggak gitu juga dong. Ramai. Bentar. Ini 335 kilo John. Tapi tetap 1 jam. 1 jam 2 menit. Ada apa sih itu di depan? Ya. BTW tadi kita ngomong kan jamnya bertambah kan. Ini bertambah lagi jamnya. 15.03. Padahal kita nggak berhenti loh. Enggak, jangan terus kita. Dan jalan kita makin kenceng. Ada apa itu? Kenapa 35 kilo Kok saya jadi 1 jam 2 menit? Kok saya jadi takut? Dan BTW dia punya angka tuh warna oranye loh. Ada yang macet katanya. Nyaman dong. Aman, jalan bagus dan nyaman. Kalau kita jalan sejam berapa kilo? Kalau kecepatan Anda kan kecepatan 60. Iya. Berarti ini kecepatan cuma 34 kilo per jam. Ya mungkin ada satu stuck yang Ayo. ganti-gantian. Dan tiba-tiba tidak ada mobil lagi selain kita. Truk juga dikit. Ya, betul. Udah mulai berkurang. Teng. Karena sudah mulai sore. Tapi kan di sini By the way, ini udah jam 5 sore. Semoga kita tiba benar-benar on time ya sebelum matahari terbenam. bukan. Di sini tuh jam 7 masih terang. Ya, bagus lah. Semoga sampai sebelum gelap. Kita terang saja kena hantam lubang, apa yang kau gelap? Ya sudahlah. Ini mulai nih ada tanda-tanda kehidupan. Papaya. Kita sudah Apa meninggalkan ya? area perbukitan dan masih area sawah. Rira. Papara. Papira.
Ini banyak sawah ya. Mhm. Jadi mereka makan nasi juga. Ya, itu padi pak, kayaknya nggak mungkin kalau mereka tanam yang lain pak. Nih, bentar. Aku Aduh, mana yang kita mulai lewatin nih? Tahu. Mana yang kita lewatin nih? Mana ini lewatnya? Makanya. Akhirnya kami menemukan pemukiman di tepi Sungai Namkan. Melihat akses jalanan rumah penduduk di sini juga tidak bagus, sangat disayangkan sekali ya. Gimana nggak rusak ini jalan, di tengahnya dibikin sungai? Oh, sungainya ngalir ke jalan ini. Ya rusak lah. Aspal kena air aja rusak. Ini dialirin air tiap hari. Iya, dia nggak dibikin gorong-gorong. Nah, itu lagi ada sungainya di depan. Itu sungainya udah cukup dalam itu pak. Ngalir dong. Iya kan, gue bilang apa? Nggak mau Betul. turun aja? Cuci ban sekalian. Enggak, gue takutnya dalam aja Enggak. itu. Ini tinggi loh. Iya, takutnya dalam saja. Seru ya. Bisa Eh. ke bawah gitu ya. Langkahku bisa nggak gini ya? Aku pasang Tinggal kamera. tambahin aja. Ada kameranya gini ya. Ada. Petrolau. Sebenarnya ini tinggal 29 kilo lagi tapi 58 menit. Bensin masih ada setengah. Apa kita isi dulu? Mau cari aman boleh. Bensin lu berapa? Hampir seperempat, saya 164. Oh, kita setengah kurang dikit. Isi dikit kali ya. Isi berapa? Full tank kali. Oh, bukan dikit, full tank. Dan akhirnya kami menemukan pom bensin di sekitar sini. Jadi kami memutuskan untuk isi bensin dan ke toilet agar di perjalanan selanjutnya kami nggak perlu mencari toilet lagi. Nggak nyampe 30 kilo lagi kita akan sampai sebenarnya, cuma nggak tahu kenapa ya, kok masih sejam. By the way, WC-nya si John itu nggak berani karena kotor sekali dan banyak yang nggak disiram. Cuman sebenarnya kalau menurut gue sama aja sih kayak kita ke WC-WC yang di pinggiran di Indonesia ya. Itu juga beberapa pom bensin juga WC-nya ya seperti itu. Bukan hal baru sebenarnya. Gimana? Ketawa dia. Ada surprise-nya. Begitulah. Sena belum cek. Kamu harus ke WC-nya. Penuh kejutan. Wow. Ya, walau toiletnya tidak begitu bersih, mau nggak mau kami akan memakainya. Dan setelah ini kami harus melanjutkan perjalanan agar sampai di Luang Prabang belum terlalu gelap. Wah, udah paham kenapa Lama, kenapa lama sekali? 19 kilo itu ditempuh dalam 39 km. Ya, karena depan kita ada kalkun. BTW itu kalkun, itu ayam mutiara namanya. Oh iya, ayam mutiara, gua tahu yang bintik-bintik. Ada banyak di kebun binatang dan aku ketemu di tengah jalan Laos kan. Nggak ada kan dia? Enggak. Oh ya udah. Ya, kalau kena lumayan lah, ya memang jatah kita itu. Ayam mutiara lumayan. Bukan buat dimakan, buat hiasan biasanya. Dan terjawab sudah Pak ya, kenapa jaraknya sangat dekat tapi waktu lama ya Pak ya? Ya, ini nih jalan tiba-tiba bagus, tapi biasanya tidak lama. Nah, terus kan lubangnya kelihatan tuh, betul. tiba-tiba dalam. Tuh, kalau kita tadi tidak melambat, duar. Kayak polisi tidur tapi ke dalam bukan keluar. Langkung ya. Oke, ini kayaknya yang banjir deh nih. Ya nggak sih? Kalau jalannya kayak gini, apa kalau bukan banjir? Pokoknya dapat info dari warga lokal kalau arah menuju ke bordernya si Boten itu adalah daerah yang sering banjir, rutin malah ya, cukup sering dan cukup ekstrim banjirnya. Oh iya, sebelahnya sungai. Sungai Mekong kalau meluap selesai. Tuh sampai rumah sampai berdebu begitu Iya, ya. rumahnya udah penuh debu dan lumpur. Aku cuma kasih anak-anak sini main-mainnya. Ini kayak gue lewat Parung waktu zaman gue masih SMP. Parung. Oh, tahu Parung yang Bogor ya? Iya. Ini jalannya begini nih. Zaman tahun 2003 kali ya. Ini rumah yang khas Laos gak sih? Iya betul. Cuma bawahnya tiba-tiba dikasih tembok. Harusnya nggak tembokan. Iya. Nah itu tuh.
hotel yang kita nginep itu kalau rumah tradisionalnya kayak gini, tapi ini versi yang belum dicat. Semprot kami kakak. Yuk. Nanti debunya nempel. Oh enggak, ya dia malah kesana. Iya, dia menghargai kau lah. Oh, Disemprot berkelahi tadi. Ini apa Aduh. di atas kita ya? Itu kereta cepat. Oh iya, di kereta dong. Namanya KCLC, Apa tuh singkatannya? kereta cepat Laos Cina. Serah. Dan tidak perlu waktu lama, sekitar 45 menit lagi kami akan sampai di kota Luang Prabang. Ya wajar 17 kilo 35 menit ya. Lama. Bertambah lagi sekarang. Iya. Gua nggak tega sama mobil, kasihan ya Allah. Sayangilah Ini mobil- kaki dan pinggangmu. Mobil kalau bisa ngomong, bang udah bang. Gak usah lah kau jauh-jauh bang. Aku bukan mobil tambang bang. Aku rasa kan, Cherry yang ini nih yang kau beli nih, dia akan terkaget-kaget. Kenapa yang beli itu Anda deh? Iya. Coba yang beli itu orang normal. Iya. Pergi Aduh. bolak-balik Jakarta, Klaten oke lah dia bilang. Ini dibawa sampai sini dia bilang. Tapi enggak, nanti kalau dia balik, ketemu tongkrongannya, dia akan paling pamer. Oh iya. Lu udah pernah ke Laos belum? Dan nanti kalau dia visit kampung halaman dia nanti di pabrik Cherry itu, dia bakal jadi tongkrongan paling ganteng. Yoi. Woi, lu udah pernah di ASEAN? Woi, senggol dong bang. Lu pernah ini belum ke Kundasang? Woi, mantap. Tebedu tuh nggak Tebedu? Tebedu. Kampung Janda Baik, udah tau belum? Oh, Janda Baik aku gak ikut, lu pergi sendiri yang aku pergi. Kampung Janda Baik, Luang Prabang Water Town Road Map. Water Town. Iya nggak tahu. Berarti sini banyak sungai kan? Nggak tahu. Ini kita lewat kiri disuruh. Ya. Astagfirullahaladzim, nggak kelihatan. Ya, Nggak kelihatan loh. ini yang kerekam kamera kawan-kawan. Yang tak kerekam lebih banyak deh sekarang. Tuh. Ini kan masih lumayan nih. Soalnya dia tuh ketutup debu, Iya. nggak ada basah atau air, jadi kelihatannya kayak lurus-lurus Sama, aja. kayak jalan. Makanya aduh kasihan banget nih mobil. Semangat ya, Cherry ya, kuat-kuat ya. 23. Wah, nih anjingnya ngebully nih, anjing yang kecil dibully. Mau turun lagi depan tuh. Kokciu. Nah, depan kita keren sekali. Ini Ini kayak- cahaya ilahi. Dia pemandangan gini tiba-tiba ada tebing gede. Tau gak kayak apa? Apa? Kayak kita habis dari perbatasan Entikong, lurus jalan, depan ada tebing. Oh iya, ada Ingat nggak? ada ya, karena memang perbatasan antara Kalbar sama Kucing itu dibentengi sama bukit yang besar itu. Oh. Ini sama kayak Timor Leste sama NTT itu. Ada satu buah bukit panjang yang jadi pembatas. Oh gitu. Makanya mereka sebut kalau kau mau mencoba cicipi Darwin tapi di Indonesia, mainlah ke Timor Leste. Darwin Australia. Konturnya mirip banget. Kontur tanahnya apa mirip banget. Padahal kita baru jalan 275,4 km. Iya, pendek secara angka. Iya, tapi kok lama sekali gak nyampe-nyampe. Berat secara mental. Ini oke nih jalannya nih. Wait. Ingat banyak warga lokal ngebut Pak, hati-hati. Iya, berarti kalau dia berani ngebut, tempat jalan bagus. Iya kan? Ini kata warga lokal yang sangat menarik. Iya kan? Make sense loh. Banyak ngebut berarti aman. Good, sering-sering ngebut lah anak muda Laos. Akhirnya kami sampai di Luang Prabang. Kami tidak sabar untuk sampai di hotel dan beristirahat. Kami juga akan mencari makan malam di sekitar hotel. Alhamdulillah sampai juga di Luang Prabang. Sekarang gue mengerti Apa? mengapa lama sekali. Iya, jalannya. Cuman ya ini kan jalannya emang nggak aspal ya, batu. Iya. Cuma karena di batu gak bisa ngebut juga, jalan cuma 10, 15 gitu ya. Ada lubang tuh nggak berasa lubang. Beda sama yang waktu kita tadi yang sampai harus turun buat nanjak itu tuh, Iya. itu ngeri sekali. Itu levelnya berbeda. Itu pegunungan tiba-tiba hancur. Cantik. Bagus ya? Tapi kota ini cukup hidup. Emang
Masa kotanya mati? Kan ada beberapa kota yang kayak tewas gitu. Saking jalan Ancol Lebo ini jalan udah lumayan bagus lah dan Oke. kurang berdebu. Walaupun aku salut tadi di jalan berdebu ya, truk lalu lalang, debunya tebal-terbangan, ada orang jual sate, taruh tepi jalan, Iya, makan debu. makan debu. Tapi ini untuk sebuah kota jalannya gede banget loh ini. Yap. Jalannya Durian 70.000 kip. Ya, cuma gue kalau duriannya kita lewat gak terlalu smelly, gue ngerasa kayak ini pasti duriannya kayak Thailand nih. Iya, wanginya tidak nendang. BTW kita di Vientiane aku jarang ketemu orang jual lotre kan. Di sini banyak banget. Kenapa ya? Kiri kanan semua jual lotre. Ini kiri apa nih? Lotre lagi itu lotre. Enggak, ini bulat apa nih? Mah. Yang mana? Benteng. Ini nih di peta nih bulat nih. Oh, ada ayam tuh nggak tahu apaan itu. Lihat deh. Di peta nih bulat. Oh, kayak park gitu ya, taman. Oh, State the Luang Prabang, Stade. Stade itu stadion ya. Mungkin. Bahasa apa tuh? Ini kota. Ih, banyak nih supermarket gede. Iya, ini kota kayak kota-kota di Kalimantan loh. Apalagi. Iya, jalannya tengah gede, kanan kirinya banyak toko. Iya. Kalimantan Barat banyak gini, Singkawang Iya. begini, Pinyo begini, Pemakan Betul. begini. Betul, mirip loh. Palangkaraya juga begini, mirip. Iya. Cuma tidak bisa berdebu. Sate. Non halal kayaknya itu. Iya. Tenang kan ada sevel. Iya, aku mulai lapar. Kita mendingan ke itu dulu, hotel dulu deh. Memastikan itu aman. 5 menit kan. Yoi. Kehidupan, aku senang. Aku tenang, ada Kan kehidupan. orangnya banyak loh. Ya. Untuk negara dengan 7 juta penduduk ini banyak yang lalang nih. Ya. Setelah Vientiane ini cukup ramai menurut aku. Iya. Tadi yang Phang Vieng masih Fangfi yang sepi, banyakan bule. betul. Ini udah banyak penduduk lokal. Tapi banyak banget HS. Berarti banyak Even industri. sampai HS versi Cinanya juga ada. Satu karena murah, dua karena memang sih banyak tour and travel kali. Itu tuh, yang mereknya itu tuh. Tak kebaca macam Toyota. 3 garis itu, 3 garis. Oh, HS merek Cina, tapi apa lupa gue namanya. bisa. Itu dia punya trotoar gede, Mm-mm. tapi selalu diparkirin sama mobil. Yoi, sudah biasa. Minimal ada trotoar. Bagus loh ini. Mm-mm. Kayak ada nuansa Bandungnya, nuansa Malangnya. Orang-orangnya tuh lebih mirip Chinese coy. Yoi. Agak mirip orang Manado. Semakin ke utara kan semakin Chinese. Ya, putih-putih gitu. Tuh. Oh, bagus Luang Prabang ya. Ya, I love Luang Prabang now. Luang Prabang lebih oke loh dibanding Vientiane ya. Kayaknya sih banyak hal bisa dieksplor kalau punya waktu Arsitektur. lebih ya. Iya. Kenapa sih kita nggak dikasih waktu buat eksplor Luang Prabang? Tapi mungkin wajar, yang bikinkan rute ini pun berpikir Luang Prabang tuh nggak ada apa-apa sebenarnya bagi dia toh. Oh iya betul. Nggak pernah muncul dalam kita punya list di otak kita tuh. Iya. Liburan kemana? Luang Luang Prabang yuk. Wajar sih, wajar. Anak-anak liburan kemana? Phang Vieng. Oke, tidak ada dalam list kita itu. Ini menyenangkan loh. Iya, Vibesnya Malang tuh nggak? Malang. Sebelum kena macet. Sebelum kena macet. Tapi udah sampai Mana Legend Hotel? kiri. Bang Pala, hotel buko cukup seram. Mana? Sebelah kiri. Ini bukan. Ini benar kali Bang. Kanan apa kiri? Ini. Ini lagi Ini hotel Legend. kok agak. Oh tapi ini sih sesuai apa yang kita butuhkan. Parkir. Oh iya. Kota wisata legenda. Dan inilah hotel tempat kami menginap di Luang Prabang. Sudah tidak sabar untuk mandi dan beristirahat. Dan tentunya pada malam nanti kami akan keliling lagi untuk melihat ada apa saja di sekitar hotel. Wah, udah di hotel ya. By the way, ini hotelnya 400.000 semalam. Namanya apa sih Pal tadi Pal? Legend Luang Prabang Hotel. Nah ini katanya dari pusat kota 5 menit ya. Sekarang kita mau jalan-jalan cari makan. Tapi so far hotelnya lucu. Desainnya, nih kamar mandinya mau lihat nih. Bah. Tuh, luas ya. Ada WC sama ada bidetnya. Oh mantap. Nah ini buat kita cuci muka. Ini kalau pagi, sore bagus ya. Ini tanaman-tanamannya. Ada bunga pohon kamboja tuh ya.
Ada restorannya juga. Cuma kita mau jalan-jalan. Jalan-jalan. Wah, let's go. Jalan kaki kan? Ya. Gas. Jadi di Luang Prabang ini kita mau ke night market. Jalannya gelap-gelap. Dari informasi yang ada di internet, tidak jauh dari tempat kami menginap, hanya berjalan kaki 2 menit saja, ada berbagai macam makanan yang dijual di tempat tersebut. Jadi, kami akan coba ke sana untuk mencari makan malam. Oh, keren. Keren. Dan di sebelahnya ini ada ada temple. Oh. Ini lebih bagus dibanding pasar malam yang kemarin kita kesana. Ya, di Vientiane. Vientiane. Ini lebih hidup, lebih gede, lebih rapi. Dan warnanya tuh karena oranye, Nyala. jadi syahdu. Tuh, nanas. Dan babi. Duren 300.000. Nggak nyambung, nanas, mangga, duren, ada seafood, ada babi. Kenapa bisa bercampur seperti itu, aneh Kawan. sekali. Ih, rame loh sini, aku suka loh. Muka orangnya beda ya. Beda. Kayak bukan di Laos. Kayak aku berasa udah di Cina pedalaman. Iya. Lebih putih-putih. Ya, putih. Aku merasa punya banyak kawan sekarang. Iya. Mukanya tidak Asia. Ya. Enggak, tidak Asia Tenggara. Ya. Kayak berbeda aja gitu. Cak kame. Makan apa kita? Sedang memilih, Pak. Gue mau cari yang Aneh. enggak. Di sini cari yang halal tuh susah banget ya. Tapi at least minimal kita cari makan yang enggak bercampur. Oke. Jadi ayam tok. Apa tok, gitu, sapi doang. Yang paling amat tuh buah dan rujak, Pak. Ada lauk organik. Gede rumahnya. Wow, sampai sana. Wih. Bagus ya. Bagus. Aku suka. Yang bikin bagus tuh warna lampunya sih. Jadi bawahnya tuh syahdu gitu loh, kuning. Nah, itulah buat teman-teman yang mau bikin food court, jangan pakai warna putih. Karena kelihatannya jadi kurang mahal. Harganya oke loh. Berapaan? Harganya lumayan oke. Yang mana yang oke? Semuanya. Ubinya 20.000 kit aja. Iya. Ubi. Kayaknya kalau ke sana itu udah bukan makanan lagi sih. Baju-baju doang. Baju doang. Nah, ini ntar. Ayo, Pak. Nih. Barbekyuan, Jadi Pak. oh, ini barbekyuan ya. Oh, beda ya sama Vietnam ya. Iya. Vietnam tuh juga kursi kayak gitu tuh. Tapi di bawahnya ada ember ceper, isinya sebatu sama bir. Oh. Mereka tinggal ngambil dari bawah. Finally kita menemukan yang halal. Ya. 100% halal. Tadinya gue pikir gue mau cari yang penting ayam doang, sapi doang, nggak nyampur ada apa segala macamnya. Ternyata ada yang halal. Oke. Tuna with egg tuh. Sama omelet chicken. Mantep tuh. Egg roti aja. Egg roti. Ya, egg banana roti. Surprisingly ternyata enak. Ya nggak, Pal? Banget. Jadi meskipun makanannya agak beda dengan yang lain, ya ternyata enak. Mau kemana? John beli apa ini namanya? Coconut pancake. Ini kayak surabi. Betul, 10.000 kit. Coba deh, Pal. Tadi gue udah nyoba. Ini surabi banget ini, Mas. Surabi kan? Surabi banget. Coconut pancake. Jadi kalau kita mau bikin surabi tapi ditaruh di hotel-hotel, bilangnya coconut pancake. Bisa dijual 100.000. Bener lagi ya. Tapi ini kurang bumbunya, tau nggak? Saus surabinya nggak ada. Oh, surabi Solo. Oh iya. Gula. Enak sih. Cuma ya itu kalau ditambahin bumbu, aduh mantap ini.
Surabinoto Sumat. Iya. Kalau di Klaten ada saingannya. Surabinoto Dewe. Beneran ini beneran. Kembali lagi ke hotel dan besok kita akan pagi sekali karena kita akan menempuh berapa kilometer? 290 Pak. 290 kilometer. Berapa jam? 8 jam sampai 9 jam. Padahal cuma 290 kilometer. Itu gimana jalannya ya? Curiga kayak tadi sih jalannya sih. Tadi aja lebih jauh sebenarnya tadi. Nggak nyampe 300 kilo. 318 Pak. Udah ke 318 Batu kilo. Tol malah. Udah ke Batu Tol 7 jam. 7 jam. Tapi ada kabar gembira. Apa? Tadi kami nanya abang di depan, aku bilang kondisi jalan dari sini ke Boten cemana? Kalian tadi dari Vientiane kan? Iya, kayak gitu. Oh aman. Aman, Kalau kayak gitu. sama aman aku bilang. Udah mau tidur dulu ah. Senang sekali bisa beristirahat hari ini. Besok kami harus melanjutkan perjalanan menuju border Boten. Dari informasi yang kami dapat, jalan menuju ke sana juga hampir sama seperti ke Luang Prabang. Wah, harus siap-siap jalanan rusak lagi ya. Dan untuk teman-teman yang ingin membeli kaos official merchandise 1 Million Journey, bisa cek link yang ada di deskripsi atau pin yang ada di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya. Perjalanan masih 8 jam. Kalau Sudah. kita Menurut Google Map ya. iya. Kita mulai 8 bergerak di jam, jam 18 menit. 9.30 pas. Dan kita makan with a view. Lihat, keren banget. Lihat bekas longsor banyak banget. Rata-rata yang jalan rusak di sini itu bekas longsor. Betul. Kok ngapain? Takut kalau guling. Woi, kau tinggalin aku sini.